Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari kelompok 2. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang kepribadian guru dalam perspektif kompetensi guru. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang konsep kompetensi guru itu seperti apa, arti kata kompetensi itu dari bahasa Inggris, yaitu kompetensi, yang berarti kecakapan atau kemampuan. Menurut Munandar, ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya kompetensi tersebut, yakni faktor bawaan seperti bakat dan faktor latihan seperti hasil belajar. Kemudian selanjutnya, menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip oleh Emil Yasa, bahwa ada 6 aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi guru tersebut. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, 2 pemahaman atau understanding, kemampuan atau skill, nilai atau value, sikap atau attitude, dan yang terakhir minat atau interest. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dilakukan oleh individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik. Yang ketiga ada kemampuan atau skill, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada nilai atau value, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran, kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sikap atau attitude, yaitu perasaan, senang, tak senang, suka, dan tak suka, dan lain sebagainya. Atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji guru, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada minat atau interest, adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, minat untuk melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu. Berdasarkan keenam konsep tersebut, berdasarkan uraian tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menggambarkan potensi, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, minat, dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi guru, berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi guru. Jika ditelaah dari aspek keenam kompetensi menurut Emil Yasa tersebut, bahwa mencakup secara dalam 4 kompetensi pokok bagi seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari pendapat di atas, kita dapat menarik benang merah tentunya bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan seorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seyogianya dapat ditampilkan atau ditunjukkan agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya. Tentu saja, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, yaitu seorang pendidik atau seorang guru. Mungkin itu gambaran secara umum tentang konsep kompetensi seorang guru. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru dalam regulasi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru dan dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri dari seorang guru profesional. Maka dari itu, apabila seorang guru tidak menguasai keempat kompetensi tersebut, maka seorang guru itu bisa dikatakan belum menjadi seorang guru yang profesional. Maka dari itu, seorang guru harus berusaha semaksimal mungkin supaya dirinya dapat menguasai keempat kompetensi tersebut. Berarti, sebelum dapat menguasai keempat kompetensi tersebut, guru tersebut harus mengerti atau paham dulu apa saja maksud dan serta pengertian dari keempat kompetensi tersebut. Langsung saja yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yakni paedos yang artinya anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Jadi, pedagogik secara harfiah bisa diartikan membantu anak laki-laki zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah. Sedangkan menurut Profesor Dr. J. Hugeveld, seorang profesor dari Belanda, mengatakan bahwa pedagogi ialah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Berarti dalam pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kompetensi pedagogik itu merupakan kompetensi yang diperlukan oleh seorang guru karena di dalamnya itu mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Seorang guru itu harus mampu membimbing anak atau murid yang diajari olehnya supaya anak tersebut dapat menemukan arah tujuan anak tersebut, supaya murid tersebut nanti setelah ia dewasa mampu secara mandiri untuk menyelesaikan tugas hidupnya. Selain itu, dalam kompetensi pedagogik seorang guru juga harus mampu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, serta melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Mulyasa, karakteristik guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, mampu bekerja dan mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam kelas. Berarti kompetensi profesional merupakan sebuah kompetensi yang berkenaan dengan kemampuan dari guru tersebut dalam menguasai isi materi ataupun kurikulum serta menerapkan kurikulum tersebut ke dalam sebuah pelajaran serta menambah wawasan pengetahuan bagi seorang guru dan juga mampu memberikan pelajaran atau penerangan yang dapat mudah dipahami oleh seorang murid. Yang ketiga, kompetensi kepribadian.
Kepribadian merupakan kompetensi atau kemampuan personal atau individu dari orang-orang yang mencerminkan sifat atau perilaku orang tersebut. Maka dari itu, seorang guru harus menguasai kompetensi kepribadian yang bagus dan baik bagi dirinya supaya dapat diikuti atau dituruti oleh seorang muridnya. Karena seorang murid terkadang juga sering melihat kepribadian dari gurunya. Apabila kepribadian gurunya itu jelek, murid tersebut juga akan ada yang mengikuti. Maka dari itu, guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kepribadian yang bagus di depan murid-muridnya supaya menjadi contoh atau menjadi contoh yang bagus untuk para murid-muridnya. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup 5 kompetensi utama, yakni 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kepribadian guru tersebut harus sesuai dengan norma yang berlaku seperti norma agama, hukum, sosial, kebudayaan nasional di Indonesia. Jadi kepribadiannya itu tidak boleh menyimpang dari norma agama. Misalnya guru tersebut melakukan sebuah tindak pelecehan, guru tersebut harus menghindari atau tidak boleh melakukan atau tidak boleh memperlihatkan kepribadian yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, serta kebudayaan di Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru juga harus memperlihatkan bahwa pribadinya itu seorang sifat yang jujur, mempunyai akhlak yang mulia, karena guru itu merupakan teladan, baik itu bagi para peserta didik di sekolah ataupun bagi masyarakat di daerahnya sendiri. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Guru juga harus menunjukkan etos kerjanya itu yang bagus, tanggung jawab yang tinggi, serta juga memiliki kebanggaan karena dia telah menjadi seorang guru, dan memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan apapun yang telah dia kuasai dalam pembelajaran untuk disampaikan kepada para murid-muridnya. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Menurut Bukhari Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, yakni di lingkungan rumahnya sendiri. Guru juga tidak terlepas ya, karena guru juga merupakan seorang manusia, yaitu seorang makhluk sosial, maka guru juga harus memiliki kompetensi sosial, yaitu dalam berinteraksi dengan sesama, dengan murid, atau dengan orang lain, dengan yang lainnya, harus menguasai kompetensi tersebut. Kompetensi sosial menurut Slamet yang dikutip oleh Saiful Sagala dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari subkompetensi, yaitu 1. Memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. Guru harus memahami dan menghargai apabila di dalam kelas yang diajarinya itu ada perbedaan, baik itu dalam ras, suku maupun agama. Guru tersebut juga harus memiliki kemampuan mengelola konflik atau masalah serta benturan yang terjadi ketika ia akan mengajari di kelasnya. 2. Melaksanakan kerjasama secara harmonis. Tentu saja guru juga harus melaksanakan kerjasama secara harmonis, baik itu dengan muridnya saat di dalam kelas. Harus ada interaksi atau kerjasama dari guru dan murid. 3. Membangun kerja teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. 4.
4. Melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. 5. Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. 6. Memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 7. Melaksanakan prinsip tata kelola yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian guru dalam regulasi. Kompetensi kepribadian guru ini merupakan salah satu jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru selain dari ketiga kompetensi yang lainnya seperti sosial, pedagogik, dan profesional. Dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadikan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sementara itu, di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang mata pendidikan baik dasar ataupun menengah, seperti bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia yang mencakup menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, baik itu suku, adat istiadat, daerah asal, ataupun gender. Yang kedua ialah bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Lalu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ada juga menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa. Lalu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir ialah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Itu mencakup pada yang pertama ialah memahami kode etik profesi guru, yang kedua ialah menerapkannya, dan yang ketiga ialah berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Penguasaan kompetensi kepribadian guru ini juga memiliki arti penting, baik itu bagi guru yang bersangkutan, sekolah, terutama bagi siswa. Ada ungkapan klasik yang mengatakan bahwa segala sesuatunya bergantung pada pribadi masing-masing. Dalam konteks tugas guru, kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki seorang guru pada dasarnya akan bersumber dan bergantung pada pribadi guru itu sendiri. Jadi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berinteraksi, siswa akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Guru itu harus memiliki kepribadian yang sehat dan utuh, dengan karakteristik sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Dikarenakan guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa, atau sekarang lebih dikenal dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian ini akan mempengaruhi dan cenderung akan membantu upaya pengembangan karakter siswa itu sendiri, dikarenakan sosok guru itu sebagai seorang yang digugu dan ditiru. Maka psikologis anak secara tidak langsung ataupun langsung akan merasakan yakin dengan apa yang sedang diajarkan oleh guru tersebut. Namun di masyarakat kebanyakan kepribadian guru ini masih dianggap hal yang sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogik atau profesional. Karena ada beberapa kasus bahwa seorang guru melakukan tindakan yang tercela atau pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini tentu berakibat kepada merosotnya wibawa guru yang bersangkutan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah itu dan tempat dia bekerja. Adapun bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa, yaitu tentang studi kuantitatif yang dilakukan Pangky Irawan pada tahun 2010. Yang membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Sementara, studi kualitatif yang dilakukan Sri Rahayu pada tahun 2008 menunjukkan bahwa
kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi terhadap kondisi moral siswa. Hasil studi lainnya membuktikan tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dari uraian yang tadi disampaikan bahwa tampak jelas gitu, begitu pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Karena ini dapat mempengaruhi secara tidak langsung ataupun secara langsung tentang karakter siswa itu sendiri. Berkenaan dengan upaya peningkatan kepribadian, ada Essential Life Skill memberikan tips 10 cara untuk meningkatkan kepribadian yang isinya dapat disarikan seperti yang pertama ialah jadi pendengar yang baik, jadikan teman bicara Anda merasa penting dan dihargai. Yang kedua ialah perbanyaklah membaca dan memperluas interest Anda. Yang ketiga ialah jadilah ahli pembicara yang baik. Yang keempat, memiliki gagasan yang berbeda dan unik sehingga dapat memperluas perspektif setiap orang tentang Anda. Yang kelima, temui orang-orang baru, terutama yang berbeda dengan Anda, sehingga wawasan teman-teman sekalian itu menjadi luas. Lalu yang keenam ialah jadilah diri sendiri, yang menunjukkan keautentikan dan keunikan yang dimiliki setiap pribadi. Yang ketujuh ialah memiliki sikap dan pandangan positif. Yang kedelapan, harus menjadi orang yang menyenangkan dan memiliki rasa humor. Yang kesembilan, bersikap suportif kepada orang lain yang membutuhkan. Yang 10, yang memiliki integritas dan perlakuan setiap orang dengan penuh hormat. Ini merupakan salah satu kiat-kiat untuk meningkatkan upaya pembentukan kepribadian. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.